Nenek itu bersiap naik kereta. Sepertinya si pencuri dong tidak ada di kereta. Matamu perlu lebih banyak latihan mana ada nenek. Ini jelas seorang gadis kecil. Gadis bangsawan mana ini, berpakaian begitu sederhana. Apa yang kamu lakukan? Cepat naik, ngapain berlama-lama? Kamu cepat. Menyingkir mengganggu. Kenapa bau keringat di kereta ini? Bau ini paling kuat mungkin dari Nyonya Li. Cepat pergi, dia pelayan tapi bisa menikmati. Benar-benar tidak menghormati gadis bangsawan. Ini bukan bau Nyonya Li. Ini bau pria yang belum mandi beberapa hari. Pria, cepat pergi. Cepat pergi, cepat pergi. Bau pria seperti apa? Bau busuk. Semoga Tuan dan Nyonya cepat kembali. Nanti kita bisa makan apa saja. Siapa bilang orang tua kembali ada makanan? Hari-hari ke depan baik atau buruk? Masih belum pasti. Tentu tidak akan seperti sekarang dihina orang. Hari ini buru-buru pulang meski sakit. Begitu terburu-buru entah untuk apa. Untuk apa lagi? Tentu ada masalah besar di rumah yang lebih besar dari mencoba membunuhku. Sifat si nona keempat ini mirip ibunya. Membuat orang jengkel. Xiao Yuani ini wanita yang sudah menikah 2 kali. Apa bagusnya sampai kakak tertarik padanya? Sudahlah, tidak usah dibicarakan. Oh ya, si nona keempat. Apakah kamu mengirim orang untuk menjemputnya pagi ini? Dia menderita tapi tidak lebih dari aku. Dulu ayahmu meninggal lebih dulu. Sudah kembali, sudah kembali. Nyonya tua sudah kembali. Kembali ya kembali. Kenapa berteriak-teriak? Baru saja emosiku naik. Antar dia ke kamar untuk berbaring. Bukan si nona keempat yang kembali, tuan rumah yang kembali. Siapa? Anakku, kakak sudah kembali. Kenapa begitu cepat? Dalang sudah kembali. Anakku sudah kembali. Belasan tahun. Dewa memberkati. Dewa memberkati, anakku sudah kembali. Jungu. Sudah kembali. Kamu sudah kembali, mana anakku Dalang? Yuan Yi. Yuan Yi ini, makanan kesukaanmu. Anakku? Yuan Yi, siapa sangka sudah belasan tahun. Masih nenek tua itu yang membuatnya cepat cicipi selagi masih hangat. Masuk kota tapi tidak pulang ke rumah. Mau ke toko kue apa? Membeli kue untuk istrimu. Tidak tahu membelikan satu untuk ibu. Anakku? Anak. Ibu. Dalang? Ibu. Dalang? Ibu hari ini makan bawang lagi ya? Sudah kelihatan kenyang. Kebiasaanmu di desa belasan tahun belum juga berubah. Kamu anak tidak berbakti.
Kalau bukan karena ibu bertani di desa dulu, bagaimana bisa membesarkan kalian bertiga? Tangan ibu masih kuat. Tidak berkurang dari dulu. Jungu Jenderal sudah bertempur di luar selama bertahun-tahun. Selalu khawatir dengan kesehatanmu, sekarang melihatmu. Kekuatanmu tidak berkurang, pasti sehat. Kami pun lega. Jungu selama belasan tahun ini. Niao-niao di rumah sudah patuh. Terima kasih sudah repot-repot. Ya Niao-niao mana? Niao-niao, kenapa tidak keluar menyambut kita? Dia tidak di sini. Kereta di depan berhenti untuk diperiksa. Berhenti. Jenderal, kenapa menghentikan kami? Atas perintah kerajaan untuk menangkap tersangka. Orang-orang periksa kereta tunggu. Di dalam kereta adalah nyonya keempat keluarga Cheng Shicheng. Tidak ada orang lain lagi. Para jenderal. Bagaimana bisa dengan mudah membiarkan pria menggeledah kereta? Li Guanfudiang. Kami adalah keluarga para jenderal. Harus lebih patuh pada perintah. Tidak boleh menunda tugas para jenderal. Para jenderal mohon maklum. Dia memang bodoh seperti babi dan anjing. Jangan marah. Benarkah Nyonya berani digeledah keretanya? Karena ini adalah penangkapan buronan penting oleh kerajaan. Cheng Xi tentu akan patuh. Tidak ada yang disembunyikan, jadi berani, tapi sebelum menggeledah, tolong jenderal muda maju satu langkah. Jenderal muda, apa menariknya menggeledah kereta? Di tumpukan jerami sebelah rumah saya, itu baru menarik. Cuaca kering dan panas. Kalau tumpukan jerami itu tidak sengaja terbakar, mungkin bisa ada keajaiban. Nanti pasti lebih menarik. Jenderal, nyonya saya sudah demam lebih dari setengah bulan. Setiap hari bicara ngawur. Jenderal, jangan percaya. Benar atau tidak, coba bakar saja. Jenderal muda. Meskipun keluarga kami bukan keluarga besar, tapi satu tumpukan jerami masih bisa kami bakar. Jangan bakar, jangan bakar. Jangan bakar. Jangan bakar, jangan bakar. Jangan bakar. Pemimpin muda kita tidak bisa hanya mendengar kata-katanya. Tolong Nyonya ini turun dan digeledah. Terbakar. Salah paham, Jenderal. Jangan tangkap saya salah paham. Lewatkan. Ini. Li Guanfu, jenderal sudah bilang lewatkan. Kenapa kamu masih tidak mau pergi? Nyonya keempat kamu. Kalau mau hidup jangan banyak bicara. Jalan pelan-pelan. Ini. Apa kalian salah paham? Ampun. Jenderal, ampun, saya Cheng Xi, paman dari Letnan Cheng. Mengingat kalian semua adalah rekan seperjuangan di militer. Tolong maafkan. Yang tadi duduk di kereta kuda, benarkah itu nona keempat dari keluarga Cheng? Apakah Anda benar-benar paman kandungnya? Sungguh benar. Nyonya yang baik hati.
sudah memaafkan kesalahan yang dilakukan Nona keempat. Tapi sekarang, Anda malah membuat Paman Dong dalam kesulitan. Bahkan Nyonya pun tidak bisa melindungi Anda. Dibandingkan dengan bibi kedua, hampir membuat seluruh keluarga Cheng dalam kesulitan. Aku mengkhianati Paman Dong hanyalah hal sepele. Nona keempat, ayah dan ibumu baru akan kembali setengah bulan lagi. Apakah Anda benar-benar ingin bersikap keras sekarang? Kepala keluarga dan Nyonya akan segera kembali. Mungkin masih terlalu dini untuk bersenang-senang sekarang. Jika mereka benar-benar mengingat Anda sebagai putri mereka, mengapa sejak Anda lahir mereka meninggalkan Anda? Cheng Xiaoshang, si gadis sialan itu, sejak kecil tidak punya ayah dan ibu. Adalah orang jahat yang tidak pernah diajari. Apa yang dia tahu tentang sopan santun? Saya jenderal. Demi Letnan Cheng, maafkan saya. Nyonya. Ada masalah besar Nyonya. Apa yang terjadi Nyonya? Nyonya ada masalah besar. Nona keempat yang punya ibu tapi tidak diurus itu, membuat Paman Dong kita diam. Apa yang Anda bicarakan? Paman Dong, apa yang terjadi? Anda bilang tadi siapa yang punya ibu tapi tidak diurus? Itu Cheng Xiao. Xiang. Kepala keluarga. Kepala keluarga, tolong putri saya demam tidak turun. Mereka membuangnya ke desa untuk hidup sendiri. Hampir kehilangan nyawa. Hari ini Nyonya Li tiba-tiba datang mengatakan, bahkan jika mati dia akan menyeret putri saya kembali untuk mati. Di mana Niao saya sekarang? Ayah ibu. Akhirnya kalian kembali. Ini adalah milikku. Mengapa terlihat begitu kurus? Ayah. Ibu. Akhirnya bisa bertahan hidup sampai kalian kembali. Selama 15 tahun ini, aku bertempur dan menjaga di luar. Kupikir Niao di rumah akan diurus dengan baik. Pasti hidup berkecukupan. Tapi siapa sangka dia ternyata tumbuh seperti ini. Dalam perkataanmu ini, apakah menyalahkan ibu? Sudah tua memang. Dijauhi orang. Anakku, kamu sudah bertahun-tahun tidak pulang. Pulang langsung membeli kue untuk istrimu. Membela anak perempuanmu. Tapi bagaimana dengan ibu? Sudah bertahun-tahun aku bekerja keras, hingga jatuh sakit. Ibu. Nona. Saat ayahmu meninggal, apa yang kalian katakan? Kalian bilang sudah besar dan sukses, akan berbakti padaku, tapi sekarang kamu jelas-jelas ingin ibu mati. Kakak ipar masalah ini. Seharusnya aku yang disalahkan. Setiap hari aku selalu mendengarkan Xiaoshang. Karena itu, jadi membuat Xin Yangzi tumbuh nakal. Dia bahkan hampir membunuh keponakanku. Benar-benar kami mengirimnya ke desa. Aslinya ingin membentuk karakternya dengan baik.
Tidak menyangka si Niangzi tubuhnya lemah. Tidak tahan dididik. Selama lebih dari 10 tahun ini aku pada si Niang. Selalu memberikan perhatian dan perawatan. Tidak ada yang tidak kuperhatikan. Bahkan baju yang layak pun tidak diberikan pada Nona. Bahkan seorang pelayan bodoh bisa seenaknya menghina Nona. Siapa kamu? Urusan keluarga Cheng tidak perlu dicampuri orang luar. Ibu mertua King Chong bukan orang luar. Dia adalah saudara angkatku. Selama ini selalu mengikutiku di tentara. Orang luar lebih peduli daripada keluarga sendiri. Seseorang bawa nenek tua itu ke gudang kayu. Dalang? Biarkan dia merenungkan perbuatannya. Celaka? Anakku, kau sudah 15 tahun tidak pulang. Nyonya kau? Siapa yang menghasutmu? Pulang langsung sombong. Apa kau masih punya ibu? Pasti ibu mertua sakit hatinya. Cepat panggil orang. Ebyo, Hanya kau yang pandai berpura-pura. Cepat di kamarku ada ginseng tua. Nonik, kenapa nonik? di mana kamar Niao Niao? Di lantai 2. Aku? Ibu mertua. Cepat minum sup ginseng biar tenang. Bagaimanapun sayangnya pada cucu. Jangan sampai mengabaikan diri sendiri. Orang tuanya tidak merasa aku sayang cucu. Mungkin curiga kami ibu mertua dan menantu selama ini. Menyiksa anaknya. Belasan tahun. Kalian tidak peduli kami. Menghadapi kotoran dan air seni membesarkan bayi. Kami punya jasa juga kan? Anak kecil mana ada yang tidak sakit? Hanya demam beberapa hari. Sudah heboh menangis-nangis. Kalian tidak percaya bahwa saja sendiri. Nenek pandai bercanda. Seolah-olah nyonya keempat tidak mau mengasuh. Di dunia ini mana ada ibu kandung yang rela meninggalkan anak yang masih menyusu? Pasti ada yang memaksa. King Chong. Berani lancang. Seseorang pukul dia. Lancang apa-apa yang King Chong katakan salah. Dulu menahan Niao Niao untuk berbakti. Sekarang malah bilang, seolah-olah kami suami istri tidak mau mengasuh. Malah tidak berbakti merepotkan ibu. Kakak ipar, perkataanmu sangat menyakiti hati ibu mertua. Kalian hanya tahu nyonya keempat. Saat ini dia sakit dan berbaring di tempat tidur, kasihan padanya. Tapi dia juga tahu. Sering membuat Jungu marah dan terluka. Semua orang di dunia ini lebih menyayangi anak-anak daripada orang tua. Tapi saya ingin bertanya. Suami kakak berbakti kepada Jungu. Bukankah itu kewajibanmu sebagai anak sulung? Kamu sudah bangun. Bantu saya bangun. Beri hormat kepada para sesepuh. Kamu masih sakit. Upacara formal ini tidak perlu. Membuat ayah dan ibu khawatir. Ini sejak Niao Niao mengerti. Ayah dan ibu pertama kali melihat saya. Dulu tidak pernah berbakti di depan mereka. Hari ini seharusnya melengkapi semua upacara ini.
Cepat bangun. Niao Niao tidak mengerti. Bibi kedua menghukum saya. Itu juga seharusnya. Anak yang baik, istirahatlah dulu. Niao Niao, saya sakit seperti ini. Masih melakukan upacara dengan lengkap. Kalian malah menuduhnya nakal saya sebagai ayah. Tidak boleh bertanya. Kalau begitu saya akan mati. Saya akan membayar nyawanya. Kamu anak yang menikahi istri baru dan melupakan ibu. Apa hubungannya dengan Yuanyi? Ibu tidak perlu mencari kesalahannya. Sejak kamu masuk ke keluarga Cheng kami, baik besar kecil dalam luar, atas bawah kiri kanan hanya dengan satu mulutmu. Dalam kami selalu, baik-baik ya benar-benar. Apakah dia masih menghormati saya sebagai ibu? Kamu tidak mengatakan yang lain. Selama bertahun-tahun. Berapa banyak hadiah yang kalian dapatkan di luar? Berapa banyak yang kalian tangkap? Kalian tidak memberitahu saya. Orang lain juga tidak memberitahu saya. Saya seperti nenek buta. Saya disembunyikan oleh kalian. Ibu, hari sudah malam. Terima kasih Jungu masih datang menjenguk Niao Niao. Silakan Jungu kembali ke kamar untuk beristirahat. Aku istirahat di peti mati. Kalian senang ya? Napasku ini tidak bisa keluar. Aku harus cari tempat untuk bernapas. Kamu juga istirahatlah dengan baik. Aku akan perintahkan dapur untuk membuatkan makanan kesukaanmu. Apakah ibu tahu apa yang kusuka? Tuan rumah. Buruk sekali. Mereka mengepung halaman kita. Apakah Jenderal Ling yang datang? Saya memang Cheng Xiaowei, kenal saya? Jenderal Ling bercanda, kami para prajurit. Siapa yang tak pernah dengar nama Ling Bui? Jenderal Ling yang tak terkalahkan. Hari ini saya diperintahkan Menangkap seorang pencuri yang mencuri peralatan militer. Tidak sengaja mengganggu wanita di rumah ini. Mohon maaf Cheng Xiaowei. mencuri dari dalam. Orang jahat seperti itu tidak boleh dibiarkan. Jenderal Ling menangkap dengan baik. Benar-benar seperti ayah seperti anak. Cheng Xiaowei sangat mulia. Saya sangat kagum. Jenderal Ling, apa maksudnya? Apakah Jenderal Ling kenal Niao Niao saya? Tidak kenal. Tapi juga tidak bisa dibilang. Sama sekali tidak kenal. Coba kamu lihat baik-baik yang datang ini. Apakah benar karena Paman Dongcheng keluarga jadi kena? Aku lebih takut aku yang kena. Jenderal Ling, silakan masuk. Jenderal Ling, silakan duduk. Bawa si pengkhianat itu ke sini untuk diperiksa oleh Cheng Xiaowei. Inilah si pencuri peralatan militer. Harus dihukum. Kami para prajurit di medan perang paling benci pada pengkhianat seperti ini. Banyak prajurit yang mati karena mereka. Jenderal Ling, jika butuh bantuan Cheng siap membantu. Cheng Xiaowei tidak kenal orang ini? Tolong. Ashi, ini aku. Paman, ini bagaimana? Ini.
Semua ini karena putri baikmu. Jenderal pasti haus ya, hamba sudah menyiapkan sup hangat. Apakah kamu merasa aku belum cukup menderita Jenderal Ling? Ini. Mungkin ada kesalahpahaman di sini. Tindakan Manayer Dong. Pasti Kapten Cheng lebih paham daripada saya. Dia terbukti mencuri peralatan militer. Hari ini saya datang untuk memberitahu Kapten Cheng. Betapapun tinggi jasa militermu, jika melakukan tindakan merugikan negara, saya pasti akan menyelidiki tanpa ampun. Ada satu hal lagi. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Benar. Putri mereka tidak membicarakan hal buruk tentangmu, malah mengatakan ingin mengucapkan terima kasih padamu. Kesetiaan dan keadilan diutamakan, bakti dan tata krama di belakang. Untuk membela keadilan tidak takut pada yang lebih tua, bahkan tidak segan memutuskan hubungan keluarga. Sifat seperti Nyonya Cheng keempat. Saya hanya melihatnya di kantor Yamen, pada rekan-rekan yang bertugas interogasi. Masa depan Nyonya Cheng keempat tidak boleh diremehkan. Terlalu memuji. Saya pamit. Apakah dia sedang membicarakan saya? Baik. Tuan muda bawahan sudah siap. Jika malam ini kita akan segera bertindak. Bukankah itu Kapten Cheng? Dia juga datang ke festival lampion bersama keluarganya. Busana Nyonya Cheng keempat hari ini. Jauh sekali kamu bisa mengenalinya. Beberapa hari lalu mata-mata yang mengawasi keluarga Cheng bilang, Nyonya Cheng ketiga berperilaku anggun. Yang berjalan melompat-lompat ini. Tentu saja Nyonya Cheng keempat. Niao suka tidak kalau Niao suka. Ayah akan membelikannya untukmu. Ayah tidak perlu membeli Niao bisa membuatnya sendiri. Niao saya memang pintar. Sanlang lihat ini. Ini model terbaru mana yang bagus? Yang ini aja nak. Ada apa Bu? Mari biar ibu lihat. Bagus enggak? Bu tusuk konde itu bagus. Benarkah? Bagus. Dua tusuk konde ini yang lebih suka yang mana? Bibi pilihkan buat yang aja. Yang ini lebih elegan dan cocok. Oke, ambil yang ini.
Kenapa restoran Tian jual lentera? Berapa harga satu lentera ini? Nona kayaknya pertama kali datang ke festival lentera Shangyuan ya. Lentera ini nggak dijual. Kalau Nona mau lentera, harus pecahkan teka-teki di atasnya dulu. Terima kasih. Teka-teki lentera apa serunya? Kalau nggak bisa jawab berarti kurang pengetahuan. Pasti ada orang yang berpengetahuan luas dan merasa menarik. Kalau bisa jawab minggir. Kenapa harus mendorong orang lain? Mau apa bilang aja. Aku yang ambilkan. Aku mau lentera yang di kanan atas kamu menangkan buat aku. Teka-teki itu aku nggak bisa ganti yang lain. Kalau kamu nggak mau menangkan lentera ini, aku bisa minta orang lain. Tuan Yuan di lantai atas bisa pecahkan semua teka-teki. Tuan Yuan. Tuan Yuan itu Tuan Yuan Shanjian dari Gunung Bailu. Setiap tahun di festival lentera Tuan Yuan selalu menang. Bagaimana penampilan Tuan Yuan tentu saja bagus. Datang-datang, akhirnya aku bisa bertemu Tuan Yuan. Ia pengen cepat-cepat ketemu Tuan Yuan. Yang kiri pertama. Kalau dilihat horizontal itu huruf Wang. Kalau nggak ada orang akan mati. Tebak satu huruf. Huruf apa? Nggak seru. Kan cuma huruf Tian. Tuan Yuan hebat langsung bisa tebak. Menang. Yang kiri kedua. Matinya bukan dari pintu masuk, tapi melompati tembokku. Bermain di halaman masuk ke aula. Pukul dengan keras yang mati berjatuhan. Berjuang dan mati. Saya bosan dengan hal ini. Nyamuk juga menang. Lihat apa yang tersisa 3. Kiri 3. Ribuan orang meminjam uang bunga bulanan 30. 9 hari kembali ke geometri. Tolong jawab. 6 uang 7 sen 5 sen. Menang. Esensi batu giok yang tepat. Tabel seperti matahari dan bulan. Tebak teka-teki ini juga agak menarik. Tebak sesuatu. Saudara kembar duduk di seberang. Sayang sekali terlihat sama. Satu orang berbicara, dan satu orang bodoh. Mengapa? Hanya bisa melihat cermin perunggu. Menang. Sebenarnya benar. Di atas 2 lentera di sebelah kanan adalah gambar musim semi. Tebak seperti bayangan burung kusama. Itu yang saya inginkan. Anda harus memikirkan cara. Bayangan kusama. Gambar musim semi yang bagus. Satu tanpa kepala tanpa ekor. Ikan tanpa tulang punggung. Dapat memecahkan masalah ini. Ini adalah kata hari. Putra Yuan menang lagi. Salahkan Anda jika bukan karena Anda tidak bisa menebak teka-teki lentera. Aku mengambil lentera. Putra Yuan ini sangat kuat. Tentu saja. Dia belajar di bawah Mr. Huang Fu Bailushan College. 3 tahun lalu. Putra Yuan dari tahun ke-18. Nama guru. Kau bahkan tidak pernah mendengar namanya. Pertama kali saya datang ke festival lentera saya tidak pernah mendengar. Saya tidak tahu. Tidak heran saya tidak tahu festival tahun ini. Tidak ada pertanyaan yang salah. Jika Anda datang untuk menebak setiap tahun, dapat dijawab setiap tahun. Betapa membosankan orang ini. Lo Yo Halo juga di White Lushan College. Hanya membaca beberapa hari. Kenapa beda banget sama Tuan Shanjian? Ngomong apa lu? Kakak senior Yuan itu jenius sejati. Aku cuma orang biasa mana mungkin menang lawan, dia bukan cuma aku. Siapa sih di dunia ini yang bisa menang lawan dia? Tahu nggak sih aku paling benci sama orang kayak kamu. Sok merendahkan diri dan meremehkan kemampuan sendiri. Yuan Shanjian ini emang suka cari perhatian.
Lentera-lentera ini mau diantar ke rumah Anda. Nggak usah. Gantung aja di mana saja biar terang. Yuan Shanjian. Ini namanya kurang sopan. Orang-orang di akademi kita. Kamu malah langsung menyelesaikan semuanya. Apa cuma karena tempat ini kurang terang? Ada masalah apa? Setidaknya kasih beberapa lentera buat penonton di bawah. Teka-tekinya udah habis, mau nebak apa lagi? Kalau begitu, aku akan kasih mereka satu teka-teki. Permisi Tuan Tian. Berapa dalam sumur di bawah ini? Teka-tekinya udah habis, acara lampionnya pasti bubar. Boring. Saudara-saudara sekalian, saya adalah pemilik kedai Tian. Barusan Tuan Yuan bilang, dia sudah menang banyak lentera. Ini mengganggu suasana hati kita semua. Jadi, dia akan memberikan teka-teki baru untuk menghibur kita. Oleh karena itu, kedai kami juga mau menambah hadiah. Siapa yang bisa menjawab teka-tekinya? Kidai kami akan memberikan satu kasai Qian Li Ziwai. Sebagai hadiah. Bagus. Qian Li Zui Yuan Shanjian. Gak tahu teka-teki apa yang akan diberikan Yuan Shanjian. Apakah puisi atau prosa? Teka-teki dari kakak senior Yuan pasti unik. Mana mungkin kita bisa menebaknya? Kamu ini nggak punya jiwa pria apa? Di sebelah kedai saya, ada sebuah sumur. Diameter sumurnya 2,5 kaki tapi dalamnya tidak diketahui. Teka-teki dari Tuan Yuan adalah, dari mulut sumur ke permukaan air. Berapa dalamnya? Sumur ini dalamnya berapa? Kalian ukur saja pasti tahu. Benar. Saya punya sebatang kayu sepanjang 3 kaki. Bolehkah nona ini mengukurnya? Penggaris pendek mana bisa mengukur kedalaman sumur? Siapa yang bisa menjawab ini? Saya akan mencoba. Kalau tidak bisa jawab berarti saya kurang pengetahuan. Pasti ada orang yang lebih berilmu dan bisa menjawabnya. Minggir. Kamu? Dia cuma pura-pura saja. Bisa-bisanya kamu terlihat seperti orang bodoh. Sungguh lucu. Suruh kamu mengukur kedalaman sumur. Kamu malah asal gerak-gerak. Sudah ketemu. Diameter sumurnya 2,5 kaki. Letakkan kayu 3 kaki di atas sumur. Dari ujung kayu lihat tepi air masuk 1 kaki. Jadi kedalaman dari mulut sumur ke air adalah 4,5 kaki. Bos bisa cek sendiri. Apa yang nona katakan? Tepat sekali. Tian sangat kagum. Nona memang hebat. Kalau begitu bolehkah saya ambil arak Qian Li Zui? Karena nona sudah menjawab teka-tekinya, tentu saja boleh ambil arak ini. Tunggu sebentar, saya akan ambilkan. Terima kasih.
Sudah ketemu orang yang membawa lentera sama dengan Su Jinsong. Coba tebak siapa? Pangeran Xiao. Bagaimana kamu bisa tebak tepat dia? Su Jinsong itu cuma seorang pandai besi. Bahkan orang kita tidak bisa tahu bagaimana dia bisa naik pangkat. Pasti karena kampung halamannya di Fengyi, yang bisa tahu riwayatnya. Pasti punya pengaruh di Fengyi. Dan yang berasal dari Fengyi dan berjasa. Hanya Raja Yong. Tapi Raja Yong tidak ada di ibu kota. Yang ada di ibu kota hanya anaknya, Pangeran Xiao. Nona harus hati-hati. Wajah secantik ini kalau sampai terluka, pasti bikin sakit hati. Terima kasih Tuan Muda. Ini sebenarnya hanya perkiraanku. Tapi sekarang sudah bertemu langsung. Jadi bisa dipastikan. Tebakan Tuan Muda tepat sekali. Kita merahasiakan kabar bunuh diri Su Jinsong. Orang di belakangnya tidak bisa menghubunginya. Pasti akan langsung menghubungi pembeli. Jadi kita hanya perlu mengawasi Xiao Shizi. Maka kita akan tahu siapa orang di belakangnya. Xiao Shizi sudah menuju ke restoran Tian. Ayo. Ya. Jenderal Ling, tolong. Selamatkan putri kami. Putri kami jatuh ke air. Minggir. Apakah Jenderal Ling akan membiarkannya mati? Meskipun Jenderal ingin melepaskan diri dari hubungan dengan putri kami. Jika Jenderal membiarkannya mati, bukankah itu akan membuat Raja Tua kehilangan anak? Kaisar juga akan marah pada Jenderal. Kejar. Putri muda ini. Saya kurang sopan bola ini. Tidak baik ada yang jatuh ke air cepat. Kembalikan padamu. Siapa yang menyangka? Bola pertama yang dilempar Yuan Shenjian ternyata dikembalikan. Tampaknya gadis ini tidak biasa. Selamatkan putri. Selamatkan aku. Selamatkan aku, Ling Bui. Tangkap putri. Ling Bui. Jenderal Ling. Tolong segera selamatkan putri kami. Selamatkan aku. Putri pegang. Kamu bilang gimana ini?
Kamu cepat turun selamatkan dia. Selamatkan aku. Airnya berlumpur. Airnya tidak dalam juga. Aku lihat. Lihat apa semua minggir. Jangan di sini menertawakan putri kami. Masih belum pergi. Siapa yang menendang saya? Membuat saya khawatir setengah mati. Khawatir sia-sia. Lingbui. Tidak baik ada kebakaran. Lenteng rumah makan Tian terbakar. Rumah makan Tian minuman keras saya. Minuman saya minggir. Tidak baik terbakar. Cepat-cepat. Air cepat padamkan api. Api membesar cepat tolong. Cepat. Ayah. Tinggal di sini. Ayah. Kamu pergi kemana ayah mencari kamu? Saya juga mendengar ayah memanggil, saya juga mencari ayah. Kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Dari mana lenteng ini? Lapor Jenderal. Semua saya beli dari pasar. Ada juga yang ditinggalkan tamu di sini. Menunggu orang yang beruntung untuk menebak teka-teki. Pergi. Bawahan sudah periksa lenteng ini.
berbeda dengan yang di tangan Xiao Shizi. Membuat keributan besar. Tidak mungkin meninggalkan lenteng yang sama. Tunggu kita periksa. Bahkan harus mengeluarkan modal besar untuk menghilangkan jejak. Ini membuktikan kita tidak salah orang. Suruh kalian periksa pengeluaran Xiao Shizi selama setengah tahun. Ada temukan petunjuk. Seperti yang diduga Tuan Muda di paruh tahun pertama, Xiao Shizi ini mengeluh keuangan ketat. Hidup di ibu kota sulit. Tapi setengah tahun ini dia sangat royal. Setiap hari jalan-jalan minum dan bersenang-senang. Dia punya bisnis apa? Dia punya beberapa toko di kota. Tapi dia tidak berbakat bisnis rugi besar. Paruh tahun pertama dia minta orang jual tokonya. Tapi kemudian tidak hanya tidak berhasil jual. Malahan punya uang lebih buka beberapa toko lagi. Dong manajer gudang dan Su Jinhong berbisnis setengah tahun. Xiao Shizi ini jadi royal setengah tahun. Katanya mereka tidak terlibat, tapi siapa yang percaya? Suruh orang untuk mengganggu toko Xiao Shizi. Cari semua masalah, pastikan untuk memutus jalur keuangan mereka. Orang yang terbiasa hidup mewah. Tidak tahan hidup sederhana. Dia pasti akan mengambil risiko lagi. Setelah dia menghubungi penadah, kita akan punya kesempatan untuk menemukan siapa yang menyimpan senjata itu. Bukan itu kereta Cheng. Sayangnya Chunyu datang ke rumah. Kembali ke rumah. Nyonya sudah tiba. Nyonya, saya sudah menunggu lama. Apakah ini penginapan milik Jenderal Cheng dari Ku Linghou? Ya, tuanku, karena perjalanan jauh dan persiapan kurang. Ingin meminta sedikit arang, bolehkah? Silakan ikut saya. Tuan Yuan. Di luar dingin, lebih baik masuk dan beristirahat. Tidak perlu. Tuan Yuan sudah beberapa hari tidak bertemu. Kakak saya sangat merindukanmu. Kapan kita bisa bernyanyi dan membaca puisi lagi? Nyonya mungkin salah. Menerima kata-kata kosong dan berharap kejujuran. Menunggu di Istana Selatan. Naik ke lantai dan memandang jauh. Hari itu katanya akan dibahas lagi. Itu adalah Fu, bukan puisi. Baik. Fu. Hari ini pemandangannya indah. Saya juga sedang santai. Ingin berbicara tentang puisi dan Fu. Entahlah. Apakah Nyonya Cheng punya waktu untuk berbicara? Tuan Yuan, apa yang ingin Anda bicarakan? Saya sudah menunggu Nyonya beberapa hari. Tidak ada kabar balasan. Apakah Nyonya lupa untuk menyampaikan pesan saya kepada bibi ketiga Anda, Nyonya Sang? Saya memang tidak ingin menyampaikan pesan Anda. Tidak ada urusan lupa atau tidak. Anda tahu pepatah sekali bicara sulit ditarik. Tidak tahu. Ya, saya ingkar janji, lalu bagaimana? Saya tidak punya kuda, apalagi 4. Di dunia ini, tak lain hanyalah memohon, mengancam dan merayu. Karena Nona tidak mau berbicara dengan baik, maka saya punya cara lain. Takut, tenang saja. Saya tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Saya punya nama kecil. Jika Nona bersedia menyampaikan pesan saya, di masa depan saya bersedia melakukan sesuatu untukmu. Sebagai balasannya. Apapun bisa. Kecuali melawan kaisar, mengkhianati kepercayaan, dan tidak bisa menikahimu. Selain itu semua bisa. Kapan dan di mana saya minta kamu menikahi saya?
Jika Nona tidak pernah berpikir untuk menikahi saya, itu benar-benar membuat saya terkejut. Kamu menunda-nunda menyampaikan pesan. Bukankah itu untuk menggantung saya? Agar kita bisa bertemu jika kamu benar-benar tidak ingin ada hubungan dengan saya. Mengapa tidak langsung saja menyampaikan pesan ke Nyonya Sang? Sehingga kita tidak saling mengganggu lagi. Bagus katamu. Itu kesalahan saya. Setelah mendapat nasihat dari Tuan Yuan, saya baru tersadar. Jika sudah menerima tugas orang lain harus setia melaksanakannya. Begini saja. Saya akan sampaikan pesan ke bibi ketiga, kamu tidak perlu berterima kasih. Dan maafkan kelalaian saya. Kita tidak saling berhutang. Jika di masa depan saya masih perlu kamu menyampaikan pesan, bagaimana seharusnya? Jika bibi ketiga tidak keberatan, Tuan Yuan menyuruh saya menyampaikan pesan, saya tentu tidak akan menolak. Tapi jika bibi ketiga tidak suka, saya akan menghormati keinginan orang tua. Tuan Yuan. Sampai jumpa di dunia persilatan. Kamu tidak berhak memutuskan. Saya yang berhak memutuskan. Kalian para pengawal dan pelayan harus merawat dengan baik. Sepanjang perjalanan saya melihat kediaman jenderalmu sepi. Jangankan suasana ramai, bahkan bunga dan tanaman pun jarang. Bahkan pelayan wanita pun tidak ada. Di mana tuan mudamu? Saya suka ketenangan. Tidak suka bunga dan tanaman. Zisheng. Tidak heran. Di sekitarmu hanya ada pria kasar. Mereka tentu tidak mengerti ini menurutku. Di kediaman jenderalmu semuanya sudah lengkap. Hanya kurang seseorang yang perhatian dan penyayang. Kamu datang buat apa? Aku ibu tirimu. Bagaimanapun kita satu keluarga. Aku tidak boleh datangnya. Kita memang satu keluarga. Kamu dan Markuis Cengyang adalah sepupu. Saat aku masih kecil, aku memanggilmu Bibi. Tapi tak lama kemudian saat aku dan ibuku terlunta-lunta, kamu langsung naik ke ranjang Markuis Cengyang. Berputar-putar begini. Akhirnya memang jadi satu keluarga. Meskipun kamu membenci kami sebagai orang tua, tapi jangan menyiksa dirimu sendiri. Putri Yuchang dari Wang Furuyang sungguh tulus padamu. Kamu harus menghargai jodoh yang baik ini. Lihat, beberapa hari lagi ulang tahun sang putri. Seharusnya kamu datanglah. Antarkan tamu. Aku belum selesai bicara. Sudah selesai. Tuanku tentang pesta ulang tahun Putri Yuchang. Apia kira akan pergi. Dia khusus mengirim undangan. Pergi sendiri ambil 10 pukulan tongkat. Kenapa harus dihukum tongkat? Apa aku melakukan kesalahan? Kalau kamu masih ingin menyelamatkan pantatmu, untuk apa melakukan ini? Mr. Yang. Yuan Shanjian. Akhirnya kamu kembali. Cukup dengan persetujuanmu. Aku akan langsung menukar surat pernikahan adikku denganmu. Tenang, menurutku di ibu kota ini tidak ada wanita lain yang lebih cocok menikahimu selain adikku.
Ini bukan surat yang kuberikan padamu. Mungkinkah kita tidak akan berhubungan lagi? Tuan memberikan buku padaku. Menandai beberapa kesalahan. Untuk mengingatkan Tuan, jika bisa lebih fokus pada ilmu pengetahuan. Kurang mencampuri urusan pernikahan orang lain. Maka tidak akan ada kelalaian seperti ini lagi kamu. Tidak tahu terima kasih. Konon Yang Sikong adalah sarjana terkenal di ibu kota. Adik perempuannya cantik jelita, bersikap tenang dan lembut. Bisa dibilang sempurna dalam kecantikan dan bakat. Bagaimana bisa si tuan muda membuatnya pergi? Tidak apa-apa. Tuan muda, Nyonya Pung tidak menanyakan tentang pernikahanmu. Seharusnya aku juga tidak perlu menyebutkannya. Tapi aku sudah melihatmu tumbuh besar. Jadi tidak bisa tidak merasa khawatir. Tuan muda sudah berusia 21 tahun. Kapan rencananya akan menikah? Siapa bilang orang harus menikah? Ayah dan ibu sudah menikah lebih dari 20 tahun. Tapi hampir tidak pernah berbicara. Jika kehidupan setelah menikah begitu membosankan, aku lebih baik tidak menikah. Apakah tidak ada seorang pun wanita di dunia ini yang bisa membuat tuan muda merasa tertarik? Menemukan wanita yang menarik. Pernikahan bagi keluarga adalah hiasan tambahan. Bagi wanita adalah sandaran dan pijakan. Sejak kecil yang kulihat hanyalah kompromi. Hal yang sama sekali tidak ada manfaatnya. Jari Nyonya lebih halus dari wajah suami. Jika kau terus berbicara sembarangan, awas ku gores wajahmu. Nanti ibu mertua akan menangis sampai tembok kota roboh. Bagian mana dari suami yang bukan milik Nyonya? Apalagi menggores wajah. Bahkan jika Nyonya ingin menyulam di wajah suami, aku akan menurut saja. Bibi ketiga. Bibi ketiga Niao Niao ingin bicara denganmu. Mohon paman ketiga untuk sementara waktu menghindar. Tidak lihat orang tua sedang sibuk. Ada hal penting apa nanti bicara lagi tidak apa-apa. Jangan hiraukan dia, kemarilah. Ada yang mau kamu katakan langsung saja bilang. Gak ada masalah, bilang aja. Hal-hal tentangku pamanmu pasti tahu semua. Kalau gitu aku bilang ya. Bilang aja. Ada seseorang bernama Yuan Xianjian menyuruhku untuk menyampaikan pesan ke bibi ketiga. Dia ngomong panjang lebar tentang ini itu. Puisi. Pokoknya aku gak ingat. Intinya sih, teman lama rindu cuma minta sepatah dua patah kata. Teman lama. Kenapa dia gak datang sendiri? Menyuruh kamu menyampaikan pesan. Yuan Shanjian ini. Apakah itu murid kecil yang dia terima tahun itu? Murid kecil. Oh, ternyata dia. Lalu dia mau apa? Aku gak tahu. Pokoknya dia cuma bilang itu. Gak ada yang lain. Sepatah dua patah kata. Aku dan orang itu sudah lebih dari 10 tahun gak ketemu. Aku ingat. Pasti waktu itu aku kena flu. Kamu kemana-mana nyari obat buat aku. Dia jadi tahu. Oh, ternyata itu. Tapi batukmu sudah sembuh lama, kenapa dia masih ingat? Tunggu sebentar.
Ambil ini. Kalau gitu tolong sampaikan ini untukku. Bibi ketiga cuma nulis ini. Gak kasih nama atau apa. Dia tahu tulisanku gak perlu kasih nama. Bibi ketiga gak mau cerita tentang kisahnya. Contohnya, siapa nama orang itu? Apa hubungannya dengan bibi ketiga? Ceritanya panjang. Gak masalah, gak masalah. Kalau ceritanya panjang bisa diceritakan pelan-pelan. Aku bisa denger pelan-pelan. Kalau orang bilang ceritanya panjang, artinya dia gak mau cerita. Itu artinya. Kalau kamu gak mau cerita ya udah. Tapi bibi ketiga bisa kasih tahu aku. Kenapa si Yuan tidak langsung datang menemui bibi tiga? Harus lewat aku yang berputar-putar begini. Dulu aku pernah bilang ke seseorang, entah itu kamu, atau teman keluarga murid-muridmu. Jangan pernah datang menemuiku lagi. Atau mengirim surat atau barang padaku. Itu cuma ucapan emosi waktu muda. Gak nyangka orang itu ngeyel malah nurutin. Walah gitu. Tapi ngomong-ngomong, gimana sih kamu kenal sama Yuan Shanjian? Soal ini. Ceritanya panjang. Kamu ini. Apa yang kusuruh kalian cari tahu? Nyonya Cheng pergi ke gudangnya sendiri. Putri Yu Chang juga ngasih undangan ke keluarga Cheng. Siapa yang nanya soal Nyonya Chengxi? Aku nanya soal Pangeran Muda Xiao. Belakangan ini. Apakah dia masih ke restoran Tian? Kami awasi Pangeran Muda Xiao beberapa hari. Dia selalu bersama Nyonya Hi Saojun, anak Jenderal Hi. Manajer Dong diasingkan. Su Jinzong bunuh diri. Pangeran Muda Xiao ini harus cari senjata dari tempat lain. Kalau dia jadi menantu Jenderal Hi, ya sudah. Jenderal Hi setia dan berani. Pangeran Yong itu suka pilih orang dekat. Wajar anaknya. Suka menilai orang dari dirinya sendiri. Hari itu, undangan dari Putri Yu Chang masih ada. Kita juga ke kediaman Pangeran Ruyang. Sudah kubuang. Bukan tuan muda. Kan katanya kamu nggak mau pergi. Jenderal Hi punya hubungan baik dengan Pangeran Ruyang, Hi Zhao Jun. Merayakan ulang tahun Putri Yu Chang. Karena Pangeran Muda Xiao selalu bersamanya, pasti dia juga akan datang. Fei. Lukanya sudah membaik. Kan cuma 10 pukulan. Baiklah. Kalau begitu ambil 10 pukulan lagi. Kenapa buang undangan penting? Masih nggak sebanding sama 10 pukulan rotan. Cari lagi undangannya. Ayo.